Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, pada suatu kesempatan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, apakah mereka tahu yang disebut orang bangkrut? Hal ini sebagaimana dikisahkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bertanya, tahukah kalian siapakah yang dinamakan orang bangkrut? Para sahabat menjawab, orang bangkrut menurut pendapat kami ialah mereka yang tidak mempunyai uang dan tidak pula mempunyai harta benda. Jawaban seperti itu ternyata bukan sebagaimana yang dimaksudkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak bertanya tentang ekonomi. Beliau ingin mengajak para sahabat mengetahui bahwa kebangkrutan bisa terjadi tidak hanya dalam bidang ekonomi, tetapi juga dalam bidang agama. Jadi di dalam agama juga ada perhitungan matematis terkait pahala dan dosa, seperti penambahan dan pengurangan di antara sesama manusia. Hal ini terjadi pada saat semua manusia berada di padang mahsyar untuk menjalani hisab yang akan menentukan apakah seseorang akan masuk surga atau masuk neraka. Dengan perhitungan seperti itu, dapat diketahui apakah seseorang akan termasuk orang beruntung atau justru orang yang bangkrut di akhirat kelak. Adapun yang dimaksud bangkrut dalam agama adalah sebagaimana penjelasan Rasulullah dalam lanjutan hadis. Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan, sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku ialah mereka yang datang pada hari kiamat dengan membawa amal kebaikan dari sholat, puasa, dan zakat. Tetapi mereka dahulu pernah mencaci maki orang lain, menuduh orang lain, memakan harta orang lain, menumpahkan darah orang lain dan memukul orang lain. Maka kepada orang yang mereka salahi itu diberikan pahala amal baik mereka, dan kepada orang lain lagi diberikan pula amal baik mereka. Apabila amal baik mereka telah habis sebelum hutangnya lunas, maka diambillah kesalahan orang yang disalahi itu dan diberikan kepada mereka. Sesudah itu mereka akan dilemparkan ke dalam neraka. Jadi, setiap orang dari umat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mendapatkan pahala dari ibadah-ibadah yang mereka lakukan semasa hidupnya, seperti sholat, puasa, dan zakat. Namun, pahala-pahala yang didapat dari ibadah-ibadah wajib itu akan dikonfrontir dengan dosa-dosa sosialnya akibat berbuat zalim kepada sesama manusia, seperti mencaci maki, menuduh, memfitnah, memakan harta orang lain seperti mencuri atau korupsi, membunuh secara tidak sah, melukai atau menyakiti orang lain baik secara fisik maupun non-fisik, dan sebagainya. Apabila besarnya dosa-dosa sosial akibat kezaliman tidak sebanding dengan kesalehan-kesalehan yang dilakukannya, karena banyaknya orang yang dizalimi atau tingginya tingkat kezaliman kepada orang tertentu, maka dosa-dosa dari orang-orang yang dizalimi akan diberikan kepada orang yang menzalimi, sehingga mencapai titik impas. Apabila titik impas tidak tercapai, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melemparkan orang yang menzalimi itu ke neraka. Orang seperti inilah yang disebut orang yang bangkrut dalam agama, sebagaimana penjelasan hadis Rasulullah SAW tersebut. Kezaliman manusia terhadap manusia lainnya pada dasarnya merupakan urusan manusia karena termasuk wilayah muamalah. Namun demikian, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membiarkannya hingga pihak yang melakukan kezaliman menyelesaikan masalahnya, misalnya dengan kompensasi tertentu dan atau meminta maaf kepada pihak yang dizalimi semasa hidupnya. Apabila hal ini tidak dilakukan hingga masing-masing meninggal dunia, maka Allah akan memperhitungkannya di akhirat kelak. Jadi, melakukan kezaliman terhadap sesama manusia bukanlah persoalan sepele, karena urusannya bisa sampai ke akhirat.
Allah memang memperhatikan dan memperhitungkan setiap kezaliman seperti itu, sebagaimana juga disebutkan dalam sebuah hadis marfu yang diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu an sebagai berikut. Wa ammadul ladzi la yakruhuhullah fadulmul ibadi ba'dihim ba'don hatta yudabbiru li ba'dihim mim ba'din. Adapun kezaliman yang tidak akan dibiarkan oleh Allah adalah kezaliman manusia atas manusia lainnya hingga mereka menyelesaikan urusannya. Oleh karena itu, apabila kita benar-benar sayang pada diri kita sendiri, maka hal-hal yang harus kita lakukan dalam rangka mencegah kebangkrutan amal adalah menjaga agar pahala dari ibadah-ibadah yang kita lakukan tidak ludes oleh dosa-dosa sosial akibat kezaliman kita kepada orang lain. Jadi memang pahala-pahala dari berbagai ibadah saja seperti sholat, puasa, haji, dan bahkan zakat sekalipun belum cukup menjadi bekal kita di akhirat, hingga ada kepastian bahwa orang-orang lain selamat dari lisan dan tangan kita melakukan kezaliman-kezaliman kepada mereka. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mampu menjaga lisan, tangan, dan anggota tubuh lainnya dari melakukan perbuatan-perbuatan yang menzalimi sesama manusia, seperti menyakiti hati orang lain, mencaci maki, memfitnah, dan menuduh tanpa bukti, mengambil hak orang lain seperti mencuri dan korupsi, membunuh secara tidak sah, menyakiti secara fisik, dan sebagainya. Dengan cara ini, semoga kita semua selamat dari predikat orang-orang bangkrut di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.